Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Selvi Kamila Jaya dengan NIM 2322100012. Video kali ini adalah video pembelajaran e-learning untuk memenuhi UAS pada pembelajaran e-learning yang diampu oleh dosen kami, Ibu Dini Oktarika, Eskom NPB. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang keamanan data pribadi di era digital. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian data pribadi, yang kedua mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran data pribadi, yang ketiga menjelaskan cara melindungi data pribadi secara digital, dan yang terakhir menunjukkan kesadaran akan pentingnya keamanan digital. Nah, apa itu data pribadi? Data pribadi adalah informasi yang berkaitan dengan seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh data pribadi meliputi yang pertama identitas dasar yang meliputi nama lengkap, nomor KTP atau NIK, tanggal dan tempat lahir, alamat rumah, foto atau sidik jari. Mengapa data pribadi harus dilindungi? Yang pertama adalah mencegah pencurian identitas. Seperti mencegah pencurian identitas jika seseorang mendapatkan data pribadimu seperti NIK, alamat, atau nomor rekening. Mereka bisa menyamar sebagai dirimu. Untuk yang pertama membuka akun bank, yang kedua mengajukan pinjaman, yang terakhir membeli barang secara online. Yang kedua, menghindari penyalahgunaan informasi. Seperti data yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk yang pertama, menyebarkan informasi palsu, yang kedua, mengakses akun media sosial, dan yang terakhir adalah mengancam atau memeras. Yang ketiga, melindungi reputasi pribadi, dan keempat, menjaga keamanan akun digital seperti media sosial dan lain-lain. Seperti informasi sensitif seperti riwayat kesehatan, foto pribadi, atau percakapan yang bisa disebarkan. Hal ini bisa merusak reputasi dan menimbulkan stres atau trauma. Dan selanjutnya adalah ancaman terhadap data pribadi. Yang pertama adalah phishing, email atau tampilan palsu untuk mencuri data. Phishing, serangan berupa email, pesan atau website palsu yang meniru tampilan resmi untuk mencuri informasi pribadi. Contoh, email berpura-pura dari bank, minta kamu untuk mengisi ulang data akun. Yang kedua ada malware atau spyware, program jahat yang merekam aktivitas pengguna. Perangkat lunak berbahaya yang masuk melalui unduhan atau situs tidak aman. Bisa mencuri password, rekam ketikan keyboard, atau akses kamera atau mikrofon tanpa izin. Yang ketiga adalah pembobolan database, situs retas, dan data bocor. Terjadi ketika sistem komputer diretas atau keamanan situs online tidak kuat. Yang terakhir adalah oversharing, terlalu banyak berbagi di media sosial. Seperti terlalu banyak membagikan informasi pribadi seperti lokasi sekolah, tanggal lahir, bahkan nomor telepon. Informasi ini bisa digunakan oleh penjahat untuk menyusun serangan sosial atau social engineering. Contoh kasus nyata, kebocoran data penggunaan aplikasi X tahun 2023 lebih dari 10 juta data pengguna bocor dan dijual di dark web. Data yang bocor, email, password, nomor telepon,
Dan yang terakhir adalah lokasi. Cara melindungi data pribadi. Yang pertama, gunakan password kuat dan berbeda untuk setiap akun. Yang pertama adalah gunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Yang kedua adalah aktifkan verifikasi 2 langkah atau 2FA. Seperti menambahkan lapisan keamanan tambahan saat login. Biasanya berupa kode OTP yang dikirim lewat SMS, email, atau aplikasi seperti Google Authenticator. Yang ketiga, jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Waspadai email atau pesan yang mencurigakan atau phishing. Jangan asal klik dari sumber tidak dikenal. Ya, dikenal meskipun tampilannya terlihat resmi. Yang keempat, periksa izin aplikasi saat menginstal. Jangan asal memberi izin akses ke kamera, mikrofon, lokasi, atau kontak saat menginstal aplikasi. Hapus aplikasi yang tidak lagi digunakan. Dan yang terakhir adalah gunakan VPN saat menggunakan WiFi publik. Saat menggunakan WiFi umum atau kafe, hotel, digunakan VPN atau Virtual Private Network agar koneksi terenkripsi dan lebih aman dari penyadapan. Hukum dan regulasi. Ya, yang pertama adalah UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP di Indonesia. Hak pengguna, hak untuk tahu datanya digunakan, hak untuk meminta penghapusan data, dan yang terakhir, kewajiban menyedia layanan digital menjaga kerahasiaan keamanan data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP merupakan undang-undang pertama di Indonesia secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Pokok-pokok penting UU PDP yaitu definisi data pribadi, data perorangan yang teridentifikasi atau dapat teridentifikasi baik langsung maupun tidak langsung. Hak pemilik data, hak untuk mendapat informasi pengguna datanya, hak mengakses, mengubah atau menghapus datanya, hak untuk menarik persetujuan pemrosesan data, hak untuk menarik persetujuan dan pemrosesan data, hak untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran. Kewajiban pengendali data misalnya perusahaan atau instansi. Melindungi kerahasiaan data, menyediakan sistem pengaduan, atau memberitahukan jika terjadi kebocoran data maksimal 3 kali 24 jam. Yaitu pokok-pokok penting UU PDP. Pertanyaannya, apakah kamu pernah mengalami atau mendengar kasus pencurian data? Dan yang kedua, apa yang kamu lakukan untuk menjaga data pribadimu? Kita langsung ke kesimpulan. Data pribadi adalah aset penting di era digital. Banyak ancaman yang mengintai jika data tidak dilindungi. Selalu waspada dan melindungi data mulai dari hal-hal kecil. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan aman. Sekian materi pembelajaran hari ini. Sekian video pembelajaran kali ini dan saya ucapkan terima kasih.